Perkenalkan, nama saya Erlin, nomor hidup mahasiswa 24 11 30 487, kelas C eksekutif, Fakultas Hukum, Universitas 19 November Kolaka. Alhamdulillah, sebagai umat yang beragama, di sini selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan taufiknya, sehingga pada hari ini saya selaku mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Hukum, lalu berikan kesempatan kesehatan untuk bisa kuliah sampai akhir semester. Tak lupa juga kita selalu kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarganya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini sedikit saya menerangkan tentang mata kuliah Hukum Perdata. Hukum Perdata, jadi subjek substansinya itu ada dua. Yang pertama adalah orang atau manusia, yang kedua adalah badan hukum. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas masalah subjek hukum tentang orang atau manusia. Dan kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang badan hukum. Pengertian badan hukum adalah hukum manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberikan hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Atau pengertian hukum adalah kumpulan orang-orang yang memberikan suatu badan, lembaga atau organisasi yang bersama-sama dengan tujuan yang pertama berwujud himpunan, dan yang kedua adalah harta kekayaan yang dipisahkan oleh pengurusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, badan hukum tidak semata-mata dibentuk, tetapi badan hukum dibentuk berdasarkan aturan hukum atau berdasarkan aturan hukum yang hak dan kewajibannya seperti manusia. Badan hukum ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, badan hukum tertentu yang dibentuk oleh pemerintah. Contohnya BUMN, PT, CV, ataupun universitas lembaga pemerintah lain. Yang kedua adalah badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Contohnya koperasi, kumpulan-kumpulan swasta, atau perusahaan. Yang ketiga adalah badan hukum yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk tujuan ideal. Contohnya organisasi sosial,
organisasi agama, yayasan, dan panti jompo. Dari 3 badan hukum ini bisa dipres menjadi 2 badan hukum. Yang pertama adalah badan hukum publik dan yang kedua adalah badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh negara. Contohnya badan hukum kewilayahan seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa ataupun kecamatan. Yang kedua adalah badan hukum privat, adalah badan hukum yang dibentuk oleh swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti koperasi, badan hukum perseroan, ataupun dan sebagainya yang dikelola oleh swasta. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sebagai mata kuliah hukum perdata dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bayangkara.